Ada suaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titu. Selamat datang Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Suaranya nggak ada ya. Suaranya kok nggak keluar ya? Suara Ibu sih cukup jelas ya. Suara Ibu. Oke, ya mesti dikerasin sekali. Iya Bu. Mohon izin Ibu. Mahasiswanya belum. Ini. Silahkan. Karena hari Sabtu ya, hari weekend. Santai aja Bu. Ya Bu. Selamat pagi. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Kepada semua peserta temu alumni ya akuntansi 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandiharmi Sutiono, SH LLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat kedua pembicara kita pada hari ini yang adalah alumni Indonesia Banking School, yaitu Kak Boyke Budi Pratama, SE, dan Kak Lulu Fitriana, SAK. Yang kami hormati Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CE, Wakil Ketua 1. Yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSI, AK, CA, Ketua Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SE, ME, Ketua Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Asri Nurrahmi, SE, MSH, Sekretaris Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Ibu Meta Andriani, SE, MM, Sekretaris Program Studi Manajemen. Yang kami hormati Ibu Puspita, SE, MSI, Sekretaris Program Studi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen serta rekan mahasiswa yang kami banggakan.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat hadir dalam acara Temu Alumni pada pagi hari ini. Kami mewakili Himpunan Mahasiswa Akuntansi memohon maaf karena acara Temu Alumni pada hari ini diselenggarakan secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19 dan semoga pandemi ini segera berakhir. Acara selanjutnya, foto bersama. Seluruh hadirin dimohon untuk menghidupkan kamera. Saya akan memandu dengan hitungan 3. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Pertama, pembukaan. 2. Menyanyikan Indonesia Raya dan doa. 3. Sambutan Ketua Indonesia Banking School dan Ketua Pelaksana Temu Alumni. 4. Pengenalan narasumber. 5. Pemaparan materi oleh narasumber Kak Boyke Budi Pratama, SE. 6. Q&A. 7. Pemaparan materi oleh narasumber Kak Lulu Fitriana, SAK. 8. Sharing session. 9. Games berhadiah. 10. Penyerahan e-certificate. 11. Accounting award. Terakhir, penutupan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Razak dengan cara Islam. Untuk agama lain, mohon untuk dapat menyesuaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan rahmat dan dinilai di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, izinkan saya membacakan doa ini dengan cara Islam dan kepada agama lain agar dapat menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hammaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansuruna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, pada masyarakat dan negara kami. Allahumma ya Rabbana ya Karim, pada hari ini kami akan melaksanakan acara temu alumni. Jadikanlah acara temu alumni ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pimpinan Indonesia Banking School. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Indonesia Banking School oleh Ibu Dr. Kusumaningtuti Sandi Harmi Sutiono, SH LLM. Terima kasih Yohana. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para alumni STI Indonesia Banking School yang hadir pada temu alumni pagi ini, khususnya kepada Ananda Boyke Budi Pratama SE dan kepada Ananda Lulu Fitriana SAK. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Pak Sparta, yang terhormat Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan SDM Pak Gatot Sugiono, yang terhormat Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan dan Marketing Ibu Nuri Wilandari, yang terhormat para Kepala Prodi, Sekretaris Prodi, Tenaga Kependidikan, dan Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School. Ananda pengurus Hima Akuntansi dan pengurus Ormawa IBS periode 2020-2021 lainnya, serta seluruh Ananda mahasiswa Indonesia Banking School yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa hadir pagi ini secara daring dalam acara temu alumni dengan tema prospek dan tantangan profesi akuntansi
bagi akuntan milenial di era disrupsi teknologi. Bapak Ibu Ananda, mahasiswa IBS kalian. Visi STI Indonesia Banking School adalah menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia berkualitas yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Salah satu dari 5 butir misi Indonesia Banking School adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, siap pakai, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis, berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi inisiatif menyelenggarakan temu alumni ini. Karena di samping menjadi ajang silaturahmi, juga menjadi forum sharing session dalam mendiskusikan hal-hal yang strategis, sehingga mahasiswa menjadi lulusan yang siap pakai dan siap terjun ke dunia kerja yang penuh dengan tantangan untuk mencapai kemajuan bagi insan IBS maupun bagi bangsa dan negara Indonesia. Bapak, Ibu, Ananda mahasiswa IBS kalian. Sebagaimana sering kita dengar bahwa revolusi industri 4.0 memberikan ancaman hilangnya peluang pekerjaan secara masif, terutama pekerjaan yang bersifat repetitif, karena dapat digantikan oleh otomasi mesin. Diindikasikan bahwa disrupsi teknologi ini juga menghadirkan tantangan dalam sistem dan proses bisnis akuntansi. Elemen transformasi digital mengubah tatanan sistem bisnis akuntansi konvensional dengan hadirnya big data, artificial intelligence, cyber security, dan automation. Akuntansi keuangan dan auditor level senior akan terkena dampak karena banyak sifat pekerjaannya yang repetitif. Bapak, Ibu, Ananda mahasiswa Indonesia Banking School, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia telah mengemuka beberapa pandangan mengenai pengaruh disrupsi teknologi terhadap profesi akuntan ini. Disebutkan bahwa tugas yang bernilai tinggi, analisis data, dan advisory melalui pemanfaatan big data menjadi tidak memerlukan sampling data, sehingga fraud akibat financial engineering dapat diminimalkan. Selain itu, disebutkan juga bahwa akuntan kini dapat menjadi partner yang strategis bagi perusahaan. Karena perusahaan senantiasa membutuhkan informasi yang berkualitas tinggi untuk mengetahui dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan. Keseluruhan pandangan yang ada itu mengharapkan bahwa keterampilan dasar seorang akuntan berupa keahlian mengukur, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan kinerja perusahaan
mutlak untuk dilengkapi dengan pemahaman model bisnis dan penguasaan teknologi. Juga proses riset dan pembelajaran menjadi semakin penting. Dengan demikian, akuntan masa kini dapat selalu merelevansikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi. Bapak, Ibu, Ananda mahasiswa sekalian, sejauh mana pandangan dan harapan tersebut dibaca di lapangan dan di dunia kerja? Kiranya kita sangat bersyukur telah hadir Mas Boyke Budi Pratama SE dan Mbak Lulu Fitriana SAK yang akan berbagi mengenai hal tersebut dalam temu dan diskusi yang sangat berharga ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua ananda tersebut dan juga para alumni lain yang berkesempatan hadir, serta kepada para ananda mahasiswa yang menjadi organizer dari acara temu di STIE Indonesia Banking School yang tercinta ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandi Harmi Sutiono SH LLM atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Pelaksana Temu Alumni. Kepada Saudari Adinda Sabelia, dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Dr. Kusumaning Tuti Sandri Harmi Sutiono, SH, LLM, Ketua STIE Indonesia Banking School. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CE, Wakil Ketua 1. Yang terhormat Kak Boyke Budi Pratama, SE, selaku pembicara 2. Yang terhormat Kak Lulu Fitriana, SAK, selaku pembicara 2. Serta yang kami hormati Ibu Dr. Wiwi Idawati, SE, MSI, AK, CE, Kepala Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati Bapak Dr. Erik Wijaya, SE, ME, Kepala Program Studi Manajemen, serta seluruh peserta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul bersama di acara Temu Alumni melalui Zoom webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Temu Alumni. Seperti yang kita ketahui, teknologi di era modernisasi seperti sekarang ini sudah sangat berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, kebutuhan teknologi di bidang akuntansi juga sudah mengalami banyak perubahan. Maka dari itu, acara Temu Alumni ini mengangkat tema Prospects and Challenges of the Accounting Profession for Millennial Accountants in the Era of Technological Disruption dengan tagline Finding Path Through Your Alumni Track. Acara ini dimaksudkan untuk berbagi pengalaman serta wawasan dan pengetahuan terhadap profesi di bidang akuntansi yang akan dibagikan oleh alumni dari STIE Indonesia Banking School yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dengan diselenggarakannya acara Temu Alumni ini, diharapkan kita semua dapat mempererat tali silaturahmi walau terbatas hanya via Zoom webinar. Semoga hal itu tidak mengurangi rasa kebersamaan kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di acara ini, terutama panitia dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi STIE Indonesia Banking School, sehingga acara Temu Alumni dapat terlaksana pada pagi hari ini. Maka dari itu, saya harapkan kita semua dapat mengikuti jalannya acara dengan baik, supaya dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara Temu Alumni ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti jalannya acara.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Adinda Sabelia atas sambutannya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan CV narasumber pada hari ini. Kak Boyke Budi Pratama, SE, mengenyam pendidikan S1 di STIE Indonesia Banking School jurusan akuntansi. Memiliki pengalaman berorganisasi senat dan Dewan Mahasiswa Indonesia Banking School. Berpengalaman magang di KPW Bank Indonesia. Memiliki pengalaman magang di Bank Mandiri. Berpengalaman bekerja menjadi trainee di Deloitte Tax Solution. Memiliki pengalaman bekerja menjadi Associate Auditor 2 di Crowe Indonesia. Berpengalaman bekerja menjadi Accounting, Tax, and Finance Manager di PT SV Interior Perspektif. Dan menjadi founder and CEO di PT Kolega Muda Berkarya. Selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber Kak Lulu Fitriana, SAK. Kak Lulu Fitriana, SAK, mengenyam pendidikan S1 di STIE Indonesia Banking School jurusan akuntansi. Berpengalaman organisasi, biro politik, badan eksekutif, mahasiswa Indonesia Banking School. Memiliki pengalaman organisasi, Menteri Sosial dan Politik, Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Banking School. Berpengalaman organisasi, Staff Student Research Center, STIE Indonesia Banking School. Memiliki pengalaman magang di Bank Indonesia Cabang Jawa Barat. Memiliki pengalaman magang di PT Jasa Raharja. Memiliki pengalaman magang di Otoritas Jasa Keuangan. Berpengalaman magang di Bank Tabungan Negara. Dan sekarang bekerja di Deloitte Indonesia. Demikian pembacaan CV narasumber. Selanjutnya ada pemaparan materi oleh Kak Boyke Budi Pratama. Kepada Kak Boyke kami persilahkan. Halo, selamat pagi untuk teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Ketua IBS Indonesia Banking School yang saya baru kenal, Ibu. Perkenalkan, saya Boyke dari angkatan 2011. Selanjutnya untuk yang mungkin yang baru tadi ada Ibu Wiwi. Saya sekilas lihat, saya juga baru kenal. Ibu, perkenalkan saya Boyke Budi Pratama. Saya angkatan tahun 2011. Dan yang mungkin saya udah pernah sangat kenal oleh Pak Sparta. Pak Sparta adalah dosen penguji saya waktu skripsi. Mungkin kalau Bapak ingat. Oke, hari ini sebenarnya saya diminta untuk sharing session terkait dengan apa sih perkembangan akuntansi saat ini yang dibutuhkan oleh banyak perusahaan di tengah-tengah kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kebetulan saat ini saya sendiri sedang mengembangkan salah satu industri implementasi teknologi di bidang akuntansi juga, akuntansi keuangan, di bisnis untuk seluruh industri bisnis, dan banyak banget hal-hal yang baru dan mungkin yang tidak pernah saya temukan waktu pengalaman saya menjadi orang auditor. Mungkin sedikit dulu karena saya diminta untuk memaparkan sedikit materi. Jadi mungkin kita bisa langsung share dulu untuk apa yang mau saya sampaikan terlebih dulu sebagai pembuka. Nanti mungkin selanjutnya yang saya harapkan adalah dari kita bisa saling bertanya apa sih sebenarnya yang menjadi fokus di industri saat ini, terutama juga untuk keperluan SDM, sumber daya manusia sebagai kita lulusan nanti Indonesia Banking School untuk bisa masuk ke dunia bisnis saat ini yang memang sangat-sangat identik sekali atau sangat-sangat dekat sekali dengan teknologi. Tadi sedikit mungkin
terlihat bahwa pandangan kita secara teknologi adalah sebuah ancaman buat kita. Wah, kita akan kekurangan sumber daya manusia dan sebagainya. Nah, mungkin nanti perlahan dari pemaparan awal materi saya ini bisa memberikan gambaran sebenarnya apa sih yang sebenarnya tuh teknologi sebenarnya sangat membantu kita untuk bisa mengerjakan seluruh tantangan-tantangan di industri bisnis sekarang ini. Mau saya yang share screen ya, tadi panitia info mau di-share dari panitia. Oke, ini cukup seru juga kemarin pada saat saya di info untuk untuk bisa menceritakan pengalaman dari mulai awal saya lulus sampai dengan saat ini saya bisa artinya mengembangkan sebuah perusahaan berbasis teknologi memang untuk membantu bisnis-bisnis saat ini untuk mulai masuk ke perkembangan teknologi yang memang cukup pesat sampai dengan tahun 2020 ini. Oke, mungkin bisa di next. Oke, yang kita tahu bahwa apa sih setelah kita menjadi seorang akuntan nih atau menjadi kenapa sih saya nanti kalau misalnya udah dari IBS terus saya ambil jurusan akuntansi nanti itu bisa jadi apa sih gitu pada saat kita keluar dari kita lulus dari S1 ini. Pada dasarnya profesi akuntansi memang banyak. Cuman ada beberapa poin. Yang pertama itu ya internal auditor, jelas, eksternal auditor mungkin dari rekan juga dari alumni juga ada Kak Lulu, Deloitte juga itu adalah eksternal auditor. Terus yang ketiga adalah akuntan korporasi. Maksud akuntan korporasi seperti apa itu? Sebenarnya misalnya contoh ada sebuah perusahaan nih. Nah, terus perusahaan ini membutuhkan seorang akuntan. Nah, kalian bekerja di tempat itu. Yang keempat adalah konsultan. Jelas konsultan itu sebenarnya yang saat ini sangat marak juga di kalangan milenial saat ini adalah menjadi membuat sebuah KJA, startup KJA, kantor jasa akuntan. Ya, apa yang mereka lakukan adalah memberikan jasa dalam pembuatan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidikan. Jelas memang kalian akan mendedikasikan diri kalian untuk menjadi pengajar akuntansi mungkin bisa di SMA, bisa memang di universitas. Oke, lanjut. Cuma sedikit. Nah, kita berbicara tentang pengembangan teknologi. Mungkin banyak yang disebutkan dari sampai dengan saat ini gitu ya. Ada big data, terus blockchain ya, udah cukup familiar untuk saya juga. Nah, terus apa sih? Terus ada yang suka ngomong artificial intelligence. Itu apa sih artificial intelligence kayak gitu kan? Nah, sebenarnya artificial intelligence sendiri dalam industri yang sekarang saya juga lagi geluti itu adalah sebenarnya adalah memang pemrosesan atau pemrograman teknologi yang memang sangat membantu banyak bisnis dalam mempercepat proses-proses data yang memang bisa kita dapatkan secara real time. Artinya sudah nggak usah nunggu lagi 1 bulan, nggak usah nunggu lagi beberapa minggu, terus kita compile lagi dan segala macam itu langsung memang bisa kita dapatkan. Nah, sebenarnya dari artificial intelligence sendiri, kita fokus ke artificial intelligence-nya ya. Karena kenapa? Karena akuntan tadi yang sudah sempat juga sedikit disampaikan oleh Ibu Ketua IBS, bahwa memang kita harus tahu model bisnis. Nah, yang kan sebagai akuntan itu kita harus tahu model bisnisnya, karena di situ kita bisa melihat kontrolnya, kita bisa melihat keandalan data dan sebagainya gitu. Nah, ada 2 sebenarnya dari turunan dari artificial intelligence, yaitu symbolic based, dan yang kedua seperti yang sudah mungkin nggak aneh kali ya, mungkin sering pada dengar adalah database. Nah,
sebenarnya yang menjadi fokus kita sebagai memang berada di ranah keuangan dan bisnis itu ada di poin kedua, database, karena kita nggak buat robot yang pasti Indonesia Banking School. Nah, akhirnya muncullah dua sebenarnya yang memang sekarang sampai dengan saat ini di Indonesia itu sangat banyak dibutuhkan. Dan banyak permintaan juga yang datang dari beberapa industri yang masuk ke tempat kami, itu kebanyakan memang ranahnya ke sini, ke optical character recognition atau kita suka sebut adalah OCR. Lalu yang kedua ada business intelligence, artinya memang banyak pembuat keputusan itu ingin mendapatkan informasi secepat-cepatnya. Artinya ketika detik ini terjadi revenue, dia mau lihat berapa sih revenue saya saat ini, berapa sih beban yang keluar saat ini, kayak gitu. Nah, jadi memang di sini yang menjadi mungkin ada yang belum begitu familiar dengan kata optical character recognition atau OCR. Jadi saat ini Klik ERP sendiri atau saya sendiri itu berhasil memang untuk membuat teknologi OCR sendiri itu sangat membantu ketika kita contoh ini hal paling simple yang mungkin teman-teman dulu kalau misalnya kita di mungkin tahun 2000-an itu jadi film-film luar negeri yang ngawang-ngawang gitu ya. Jadi memang sudah terjadi saat ini ketika kita mungkin banyak juga ditemukan di aplikasi-aplikasi handphone teman-teman semua untuk mencatat invoice, contoh invoice yang datang ke tempat kita itu sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk ketik satu-satu, kita rekap. Jadi pekerjaan rekap itu sudah hilang sama sekali. Nah, makanya harapannya untuk teman-teman nanti saya akan juga sampaikan di slide selanjutnya bahwa pekerjaan atau fokus kita sebagai lulusan akuntansi itu harus lebih dari itu. Jangan hanya menjadi lulusan yang menjadi tanda kutip ya admin kita sebutnya. Karena kalau kalian mempersiapkan diri hanya sebagai admin, tukang ketik, tukang input kayak gitu, kalian akan kalah dengan teknologi optical character recognition. Karena itu dengan sangat simple banget, hanya dengan memfoto semua informasi akan langsung masuk ke dalam sistem dari memang banyak perusahaan yang sudah menerapkan hal ini. Jadi artinya kegiatan rekap itu yang tadinya tadi setumpuk bisa dikerjakan dalam waktu 1 harian, 8 jam kita kerja, kita masukin satu-satu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi OCR ini, nggak usah sampai 8 jam, mungkin cuma 3 jam, 2 jam, udah selesai. Nah, terus yang berikutnya adalah business intelligence. Jelas, kalau itu banyak juga pengembangannya, artinya dari segi tampilannya juga udah bermacam-macam, sudah pendekatannya menggunakan program language-nya juga banyak. Itu salah satu yang digunakan oleh kami atau oleh saya juga adalah Python. Yang kedua ada JavaScript, ya Java. Lalu yang ketiga itu kita ngomongin detail ke sana dan memang buat sebentar. Oke. Nah, selanjutnya nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Dan di sini saya bisa menyimpulkan karena memang apa yang saya jalani dan memang bisnis saya di bidang ini bahwa akan simplify your business with ERP. Artinya mempersimpel pekerjaan teman-teman semua atau pekerjaan bisnis-bisnis mau dari apapun industrinya itu menggunakan teknologi. Tapi saya bisa menyimpulkan bahwa teknologi tidak akan pernah bisa mengalahkan otak manusia. Harus yakin karena kenapa? Balik lagi pada saat saya sedikit cerita bahwa jadi sekalian juga saya bercerita tentang apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ini. Kadang-kadang mungkin pada bingung karena memang ini perusahaan startup gitu kan. Klik ERP itu apa? Itu berasal dari kata ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning. Nah, dalam melakukan kita resources planning dari sebuah perusahaan, itu prosesnya pengimplementasian teknologinya itu berawal dari pengimplementasian adalah training dari usernya sendiri.
sampai dengan nanti hasil akhir datanya itu akan mau diapakan atau mau diputuskan seperti apa gitu oleh decision maker. Perusahaan mungkin top manajemen ya, contoh-contohnya. Nah, saya bisa mengatakan seperti ini sebenarnya karena apa yang saya hadapi dan sedang saya jalankan saat ini, memang pada saat proses implementasi, data dapat diandalkan itu ketika memang proses atau controlling-nya atau proses pembagian itunya balik lagi kepada manusia. Lanjut dari bisnis modelnya mungkin ada peng-input revenue, ada peng-input beban gitu, kita ngobrol lalu masuk ke pemrosesan data di akuntansi, di laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan tidak ada teknologi satupun yang mampu memang menganalisa dengan baik. Artinya ketika keluar kemarin PSAK terbaru, itu juga berdampak juga oleh perusahaan yang sedang saya jalani, tentang PSAK 72 tentang kontrak pelanggan. Mungkin Kak Lulu lebih mengerti gitu ya, karena saya udah lama banget udah jadi bukan jadi auditor. Nah, itu memang berdampak sekali dan artinya ada dua hal yang memang tidak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi. Salah satunya adalah pengakuan. Ketika kita mendapatkan sebuah transaksi, terus kita akan mengakui transaksi ini akan menjadi apa, akan dicatat seperti apa, belum ada teknologi yang bisa mengakomodir di situ. Nah, di sini sebenarnya adalah peluang buat teman-teman akuntan itu memang harus banyak berfokus di hal-hal seperti itu. Nah, makanya kita lanjut ke next slide. Ini ada hubungannya. Nah, jadi apa yang harus di teman-teman ini persiapkan sebenarnya menjadi akuntan gitu ya kita sebutnya. Akuntan tadi banyak profesinya adalah kalau kalian tidak mau tersisihkan oleh teknologi, yang pasti kalian harus banyak baca. Karena ini hal simple, kita nggak usah terlalu bicara terlalu tinggi gitu ya. Kita bicara hal-hal simple yang memang biasanya kita suka lupain, yaitu kita jarang baca. Karena apa? Enak, kita tinggal buka Google, cari contekan di Google, baca, salin. Tapi kita tidak tahu maksudnya apa sih isi dari sebenarnya peraturan itu. Contoh misalnya up to date peraturan yang berlaku umum yang pertama, itu tuh apa? Yaitu kita harus sering-sering baca tentang update-update contoh PSAK, terus di PSAK itu juga kan nggak cuma ada PSAK, ada etap, ada banyak peraturan-peraturan akuntansi yang memang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, itu memang banyak juga digunakan oleh bisnis-bisnis. Jadi ya dari berdasarkan pengalaman menjadi auditor waktu itu ada perusahaan yang kecil banget. Nah, dari kecil terus kita juga dapat ada perusahaan yang memang besar banget gitu ya, memang pendekatan dengan menggunakan PSAK. Lalu sekarang mungkin saya nggak tahu, mungkin kalau di IBS mungkin juga diajarkan tentang adanya pendekatan tentang etap juga gitu. Ada banyak sekarang, ada UMKM juga untuk peraturan-peraturan UMKM. Nah, di sini sebenarnya banyak peluang-peluang yang memang sebenarnya teman-teman juga bisa artinya bisa increase lah di situ. Jadi pesannya pada omongan yang panjang kali lebar tadi, pada intinya jangan suka nggak baca, bacalah terus gitu, update, apalagi kalian akuntan gitu ya. Sebagai akuntan itu memang harus rajin baca. Kalau kalian nggak baca, kalian akan kalah sama teknologi gitu. Nah, yang kedua itu adalah perbanyak kemampuan menggunakan tools akuntansi, karena saat ini kita bicara tentang tools akuntansi, artinya memang teknologi-teknologi banyak. Mungkin sekarang untuk yang lebih dekat deh sama teman-teman gitu ya, kita tahu kalau misalnya kalau jajan ke coffee shop misalnya, ada kan kalau misalnya tulisannya Moka Pos, terus Majo misalnya kayak gitu. Nah, tools-tools itu teman-teman harus setidaknya mereka tuh memberikan ini ada satu kunci atau satu untuk gimana sih dapat kita pengen pakai. Karena gini, kalau kita bicara nanti misalnya ke level yang lebih tinggi enterprise gitu ya, kita ngomongin penggunaan dengan menggunakan SAP misalnya, SAP sekalipun sama sebenarnya fokusnya atau prosesnya gitu.
proses bisnisnya itu sama. Semua sistem yang berbasis untuk model bisnis, artinya untuk membantu sebuah bisnis bisa menggunakan sistem gitu ya kita sebutnya, itu kuncinya sama. Nah, cuman tinggal teman-teman mulai dari hari ini harus mulai membiasakan untuk menggunakan tools akuntansi apapun. Kalau nggak salah kalau IBS itu ada Zahir ya. Nah, ada dulu waktu zaman saya itu ada Mayop. Terus ada sekarang Accurate. Terus banyak ada sekarang juga ada juga Jurnal ID untuk tools akuntansi. Nah, itu mulai dipelajarin, mulai dicoba-coba. Karena awalnya kayak gitu doang, gampang. Karena gini, yang saya hadapin waktu pada saat pengimplementasian ERP di sebuah perusahaan, permasalahannya cuma satu, ngegampangin. Oh gitu doang. Pada saat kita ngejelasin, kita presentasi nih, Pak, Bu, jadi penggunaan toolsnya seperti A, B, C, D, E, F, G. Oh iya, udah pada ngerti, oke. Tapi nggak dipegang. Ujung-ujungnya apa? Mas, mau masukin ini gimana caranya? Mas, mau masukin ini gimana caranya? Akhirnya apa? Ya akan terus tertinggal gitu. Artinya kita sudah dihadapkan, tapi kita kayak, oh ini mah gampang, karena kita cuma lihat, tapi kita tidak coba untuk latihan. Kuncinya ada di situ. Jadi teman-teman mulai itu mata kuliah itu kalau saya itu juga jadi mata kuliah ya di IBS, latihan untuk coba terus latihan menggunakan tools akuntansi, karena kalau enggak ya kalian akan tertinggal sama lulusan-lulusan yang lainnya gitu. Dan yang ketiga, analytical thinking. Kenapa saya masukkan ini menjadi salah satu persiapan untuk kalian sebagai akuntan? Karena simpelnya gini, banyak banyak lulusannya juga saya temui ketika mereka masuk menjadi nge-apply ke kita gitu ya, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang artinya sebenarnya kalau menurut saya secara kasarnya ya, kita sebagai pembisnis ya kita berpikir harusnya itu nggak ditanyakan untuk level kalian yang sudah mau bekerja gitu. Kalian harusnya sudah siap pada saat kalian mempunyai gelar SE atau S1 lah ya, itu harusnya tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke kami seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak, input ini gimana, Pak, ini gimana, itu gimana. Jadi hal-hal sepele yang menurut saya itu akan mengganggu kita sebagai decision maker untuk yang kayak gitu-gitu, bahasa kasar atau bahasa zaman anak sekarangnya tuh kayak yang kayak gitu-gitu lu tanya gitu kan. Nah, makanya diperkuat analytical thinking-nya. Mulai artinya gini, ketika kita menghadapi suatu masalah gitu, jangan hanya melihat dari satu sudut pandang, tapi kita harus melihat dari sudut pandang atau efek-efek yang akan berpengaruh. Apalagi kita sebagai pembuat laporan keuangan. Pembuat laporan keuangan itu kan kepentingannya banyak. Contoh, government misalnya, pemerintah untuk pajak, terus perbankan untuk memberikan loan, kredit, terus apalagi pemegang saham. Dia mau tahu nih investasi saya nih di perusahaan ini gimana, meningkat apa menurun, bagaimana, apa yang harus kita lakukan sebagai pemegang saham, seperti itu. Nah, itu semua sumbernya ada di tangan kalian gitu. Semua decision besar atau langkah perusahaan itu akan ada di tangan kalian. Even pada saat kalian baru lulus dari S1, mulai gunakan analytical thinking-nya. Jadi jangan cuma melihat dari satu sudut pandang, dari artinya informasi kita hanya dapat dari satu informasi. Apalagi sekarang informasi sangat gampang banget ya untuk kita dapatkan gitu ya. Ya simple, misalnya dari WA, dari mana gitu kan, kita juga suka banyak dapat informasi. Tapi kita sebagai lulusan S1 kita harus punya analytical thinking yang bagus. Artinya kita harus melihat apa sih dampaknya, apa sih ininya gitu. Dan penting banget karena nanti banyak banget transaksi atau mungkin akan kalian hadapi itu sangat berbeda jauh dari soal-soal ujian kalian. Artinya ketika kita mendapatkan satu transaksi, kita harus harus menyimpulkan ini masuk ke transaksi apa, atau kita harus simpelnya gini, kita harus ngejurnal apa di sini gitu. Nah,
disitulah yang harus benar-benaran, karena hal itu teknologi pun tidak bisa tidak bisa mengcover itu. Termasuk kami pun sebagai pengembang, artinya pengembang sistem ERP, itu pun untuk hal-hal itu terlalu banyak kemungkinan. Ya, seperti kita tahu kalau misalnya kita sudah mulai untuk kita harus juga memahami ketika kita salah satu tadi yang disebutkan tentang model bisnis, kita harus mengetahui gitu loh. Apa sih yang diinginkan oleh seorang pembisnis dari laporan keuangan gitu. Jadi tolong banget ini sebenarnya penting karena nggak cuman dari IBS aja, sampai ke perguruan tinggi negeri yang lain pun, artinya perguruan tinggi swasta yang lain pun, kami juga menemukan hal yang sama tentang analytical thinking ini. Jadi jangan sampai nanti kalian harus dimarahin di kantor, misalnya kalian sudah lulus gitu, dimarahin di kantor, ada kalimat kayak gini dulu, ada satu hal yang memang menjadi cambuk gitu ya untuk saya mulai berpikir analytical thinking. Senior cuma ngomong, jangan apa-apa atau sedikit-sedikit minta disuapin. Nah, itu adalah sebenarnya kalimatnya simpel gitu, tapi itulah yang memang harus harus dibuat sama teman-teman untuk mulai ditingkatkan lagi analytical thinking-nya. Jadi ya memang kebutuhan bisnis saat ini tidak terlepas dari kebutuhan teknologi juga, itu juga kita tidak bisa tutup mata, tapi untuk hal-hal simpel itu akan sekarang udah sangat berkembang teknologinya. Jadi janganlah menjadi akuntan yang cuman simpel-simpel aja. Jadi artinya jangan sampai nih akuntan Indonesia Banking School keluar, memang dia bawa embel-embel SE atau apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya nanti cuma dikasih tugasnya atau dikasih tanggung jawabnya hanya menjadi seorang admin gitu. Dan ini kalian pasti akan tergeser oleh teman-teman dari jurusan-jurusan lain, karena yang jadi admin itu nggak cuma akuntan doang. Walaupun memang kita nih sebagai pencatat transaksi keuangan gitu. Kita kan tugas kita apa sih sebagai akuntan ya? Kita cuma nyatet aja gitu transaksinya seperti apa, harusnya kayak gimana, dicatatnya kayak gimana. Sebatas itu aja, tapi jangan sampai ya harus makanya ditingkatkan analytical thinking-nya, bacanya diperkuat lagi, update informasi-informasi terkininya. Kalau nggak salah juga di IBS juga ada tuh, kalau misalnya kita lihat di perpustakaan, itu ada tuh PSAK, ada itu dan enak banget untuk kalian untuk mulai melihat update-update saat ini. Mungkin kalau misalnya untuk konsultan, apalagi yang punya cita-cita jadi konsultan, apalagi pengen, wah mau jadi auditor kayak Kak Lulu nih, jadi auditor Deloitte kan Big Four nih gitu. Nah nanti kalau kalian nggak baca itu ya kalian akan kalah gitu dari lulusan-lulusan yang lain. Jadi perbanyak baca, perbanyak juga kemampuan menggunakan tools. Jadi tools-tools akuntansi, karena banyak banget tools akuntansi sekarang, apalagi gampang banget kalian kalau mau belajar itu banyak yang ngasih free. Jadi belajar aja, nggak ada salahnya, iseng-iseng, mulai aja, makanya start dari bisnis. Gitu. Udah, mungkin itu juga nih udah dikasih tahu, maaf Kak waktunya, oke. Sip, nggak apa-apa, memang udah slide terakhir kalau nggak salah. Ya, betul. Jadi terima kasih, mungkin kalau misalnya lebih enak kalau mau ngobrol-ngobrol atau mau tanya-tanya, silakan. Lebih enak kita memang ngobrol apa sih yang pengen diketahuin dari teman-teman, apalagi di dunia bisnis yang berbasis teknologi. Gitu aja, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dibuka sekarang yang mau bertanya. Terima kasih kepada Kak Boyke Budi Pratama, SE, atas pemaparan materinya. Mungkin ini sudah ada Q&A, Kak, yang dari teman-teman mahasiswa yang bertanya. Mungkin aku bacain dulu. Dari Shirley Eka, akuntansi 2018,
Seiring berkembangnya teknologi, salah satu teknologi yang berguna bagi akuntan yaitu Optical Character Recognition atau OCR. Namun, kendala utama untuk diadopsi di dalam profesi akuntan adalah akurasi atau keakuratannya. Serta saat ini akurasi dari OCR kemungkinan berkisar antara 80 sampai 90%. Lalu apakah ada teknologi yang dapat meringankan akuntan namun memiliki tingkat keakuratan yang jauh lebih tinggi daripada OCR dengan fungsinya yang sama? Mungkin Kak Boy bisa menjawab pertanyaannya. Jadi untuk OCR sendiri itu hanya sebenarnya untuk kepentingan untuk mencatat aja dalam sebuah satu transaksi. Jadi transaksi itu kalau misalnya kita buka di dalam sebuah sistem teknologi gitu ya. Gini deh, kita kalau ngomongin teknologi kayaknya terlalu tinggi kali ya. Kita ngomongin tentang sistem akuntansi aja dulu gitu. Kita ngomongin tentang proses alur akuntansi dan proses bisnis. Proses bisnis itu berawal dari penjualan, lalu pencatatan pengeluaran. Dah, sesimpel itu aja. Nah, sebenarnya OCR ini membantu untuk para pembisnis untuk untuk mencatat transaksi untuk transaksi harian. Contohnya ya tadi transaksi penjualan atau misalnya transaksi pengeluaran biasanya yang banyak digunakan menggunakan OCR. Oke, OCR 80 sampai dengan 90% betul. Tapi pengembangan terakhir ada salah satu ERP atau salah satu artinya kan ERP itu banyak ya brandnya. Nah, ada salah satu ERP itu dia bisa meyakinkan bahwa OCR-nya adalah 98%. Artinya sudah mencapai angka ke 100%. Kenapa mereka selalu menyebutkan 98%? Menyebutkan 99% katakanlah. Mereka nggak bilang 100%. Karena gini, di dalam dunia teknologi itu pasti mereka meyakini bahwa akan adanya kekurangan. Tapi hasilnya memang itu udah sangat membantu. 80 sampai dengan 98% itu udah sangat-sangat membantu. Even ada pun salah, mereka itu hanya tinggal checking ulang. Checking ulang tuh hanya nge-tracing sebentar. Itu nggak makan waktu lama. Artinya, contoh kemarin pada saat kita, ini langsung contoh kasus aja ya. Contoh kasusnya waktu kami ngecek data yang ribuan, itu cuman mungkin saya bisa kasih, misalnya nih ada 5.000 data, tolong diproses, misalnya kayak gitu. Nah, dalam waktu 5.000 data aja, itu nggak nyampe 1 menit. Kayak gitu. Waktu itu kita ngebuka rekrutmen untuk bagian waktu itu kita butuh untuk bagian penjualan. Itu kita langsung dapat memang mining datanya itu data pelamar pekerja itu sampai dengan 5.200. Dan itu kami ini karena adalah startup dan belum begitu juga besar banget gitu ya. Itu 5.200 kita paling dikerjain sama 2 orang itu cuma dalam waktu 15 menit gitu. Artinya nggak sulit untuk mencari untuk ribuan data untuk saat ini ya. Artinya kalau misalnya ditanya ada lagi nggak, apa ya misalnya yang ada lagi, kebanyakan tools yang digunain itu memang tools yang kalau untuk transaksi itu ada OCR. Terus mungkin itu sih yang memang masih sampai dengan saat ini masih membantu. Mungkin ada pengembangan lain, lebih ke data. Sekarang itu banyak orang butuh untuk analitik. Gitu, artinya untuk menganalisa kita banyak data-data yang diperlukan untuk mereka membuat decision making gitu ya. Artinya mereka mau tahu nih sebenarnya kita nih harus hold, tahan, atau mereka harus efisiensi gitu. Karena banyak memang perusahaan sekarang lebih cenderung awalnya waktu ini sedikit pengalaman waktu pandemi aja gitu. Gini, artinya dari pertanyaan tadi kita buka untuk sebenarnya kebutuhannya itu ada di analytical data yang paling banyak ya. Kalau masalah pengadminan, artinya untuk input aja itu tuh nggak begitu banyak diperhatikan oleh perusahaan, walaupun memang itu penting gitu ya. Karena balik lagi ya itu kan gampang, tinggal scan aja, itu kan gampang. Jadi kita kalaupun juga kita mau implementasi ERP nih ke perusahaan, kita ngomong nih usernya harus gini. Ya Pak, udah nggak usah diomongin, kita pakai scan aja, kan ada sekarang scan di aplikasi. Ya udah kita bilang, oh iya sih di aplikasi kita juga ada gitu. Jadi nggak terlalu banyak dipermasalahkan. Justru yang dipermasalahkan oleh dia adalah keakurasian data.
gitu. Jadi karena mereka mau decision secepat-cepatnya gitu. Nah, makanya ada cerita sedikit, berbagi pengalaman aja. Waktu sebelum pandemi ini ada, di Desember itu banyak banget yang ingin melakukan investasi di bidang teknologi. Sebenarnya banyak perusahaan yang sudah aware tentang teknologi. Nah, masuk ke Maret ya kalau nggak salah ya di Indonesia itu ya, Maret lanjut sampai dengan saat ini gitu pandemi ini ada. Akhirnya banyak orang-orang yang tadi awalnya di Desember mereka tahu, iya waktu kita tawarin gitu, iya kita memang butuh teknologi tapi kayaknya belum saat ini deh kayak gitu. Karena mungkin pengimplementasian teknologi itu mahal atau apa gitu ya. Nah pada saat Maret akhirnya mereka yang datang ke tempat kita untuk Pak bisa nggak untuk itu? Wah kebetulan memang kita waktu itu memang dengan sumber daya manusia yang nggak begitu banyak, kita akhirnya harus menghold dulu beberapa untuk kita selesaikan di tahun ini. Gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak sih tuh selain OCR? Ya banyak sih, maksudnya ada face recognition juga ada kok. Maksudnya cuma kalau face recognition kan untuk mencatat transaksi apa hubungannya gitu kan nggak ada. Palingan untuk kebutuhan HR absensi. Jadi absensi itu kalau misalnya kita ngobrol ya, face recognition untuk absensi sekarang itu kebanyakan face recognition untuk absensi. Jadi kalau misalnya kalian masih pakai sidik jari, masih udah dibilang culun kalau sekarang sidik jari sekarang udah bisa lah, gampang lah kita bohong-bohongin itu si teknologi itu. Nah sekarang yang terbaru adalah face recognition lalu dicampur dengan memang kita ada Google Maps, kita tahu ya location-nya ada di mana, jadi kita tahu mereka absensi mulai dari mana, di mana dan apakah benar dia. Jadi udah jarang